Dahulu kala, di sebuah desa terpencil, ada seorang pemuda yang sangat tampan. Ia tinggal bersama ibunya karena sang ayah telah meninggal sejak pemuda itu masih kecil. Nama pemuda itu adalah Jaka Tarub. Kehidupan yang serba sederhana, bahkan terkadang kekurangan, telah Jaka Tarub dan ibunya jalani dengan sepenuh hati. Jaka Tarub dan ibunya beristirahat dan duduk bersama seperti keluarga pada umumnya. Jaka Tarub dan ibunya melakukan perbincangan dengan layaknya ibu dan anak. Nak, ada yang ingin ibu katakan padamu. Ada apa, Bu? Nak, ibu lihat kamu sudah dewasa. Cepatlah menikah, ibu segera ingin menimang cucu sebelum ibu pergi. Ada seorang gadis yang sangat mencintaimu, menikahlah dengannya. Siapa gadis itu, Bu? Laras. Aku tidak mencintainya, Bu. Lagi pula, Jaka belum ingin menikah, Bu. Tapi jika ibu sudah tiada nanti, siapa yang akan mengurusmu, nak? Jangan berbicara seperti itu, Bu. Ibu hanya merasa semakin lelah, nak. Jaka Tarub merasa ada yang berbeda dengan ibunya hari ini. Ada yang berbeda dari ibu hari ini. Keesokan harinya, Jaka Tarub mendapati ibunya yang tengah melakukan aktivitas yang biasanya dilakukan oleh Jaka Tarub di rumah. Tumben ibu yang menyiapkan semuanya hari ini. Sudahlah, tidak apa-apa. Ibu ingin kamu tidak terlalu lelah untuk bekerja, nak. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, nak. Sepertinya ibu saat ini tidak ingin pergi bertani denganmu. Ya sudah, biar saya saja, Bu. Ibu saya saja di rumah. Saya pergi dulu ya, Bu. Iya, nak. Hati-hati ya. Keadaan penyakit ibu Jaka Tarub semakin parah. Jaka Tarub menyesal telah membiarkan ibunya yang lemah di rumah sendirian. Maafkan semua kesalahan ibu, nak. Ibu harus pergi. Inilah permintaan terakhir ibu. Carilah pendamping untukmu agar ada yang bisa mengurusmu, Jaka. Seharusnya dia menjaga ibunya karena saat itu yang dia miliki hanyalah sang ibu. Ia kemudian menyendiri dan terlihat selalu murung. Di kayangan, hiduplah 7 bidadari yang hidup dengan bahagia. Mereka selalu menghabiskan waktu dengan bermain dan bersantai bersama. Salah satunya adalah pergi ke Mayapada atau yang biasa disebut oleh manusia dengan bumi. Mereka pergi ke bumi untuk mandi di sungai yang sangat menyejukkan. Hari ini begitu cerah, matahari membangunkanku dari mimpi. Kali adik, aku juga ingin pergi ke Mayapada untuk bermain di sungainya yang sangat segar. Benar sekali kakak, aku juga ingin bermain di sungai. Jika seperti itu, ayo kita pergi ke kakak-kakak yang lain untuk membicarakan hal ini. Rara. Kakak, Ya, ada apa adikku? Harum sekali kamu hari ini. iya, ayo kita pergi ke Mayapada. Aku sangat ingin main di sana. Aku sangat rindu. Wah, ide bagus itu. Kebetulan kita sudah lama tidak ke Mayapada sejak musim dingin ini. Nanti kakak bicara ke kakak-kakak yang lain. Is, bau. Kalian jorok deh. Kok belum mandi sih? Ntar ibu marah loh kalau kita pergi tapi badan masih bau. Emang kita mau kemana? Kita akan ke Mayapada. Kita akan main di sungai. Wah, rasanya bagai menusuk dada. Dinginnya akan meraba darahku. Wah, rasanya itu... Tidak tahu artinya tapi asal menyebutnya. Ayo kita ke Kanawang Putih. Kakak, adik bidadari ingin turun ke bumi. Mereka ingin main di sungai. Ayo kita main ke bumi yuk kak, kami rindu main di sana. Iya kak, ayo kita pergi sekarang. Iya sebentar kakak minta izin kepada ayah, apabila yang mengizinkan kita akan pergi ke bumi. Ayah, saya dengan adik-adik memohon izin untuk pergi ke Mayapada. Mereka rindu bermain di sana. Pergilah nak, tapi ingat pada saat trompet kerajaan berbunyi, kalian semua harus segera kembali ke istana. Iya ayah, kami semua mengerti. Kami akan segera kembali ketika trompet kerajaan berbunyi. Suatu ketika, Jaka Tarub sedang di hutan
untuk menghilangkan kepenatan sambil berburu makan siang. Tanpa disengaja, Jaka Tarub mendengar sayup-sayup suara wanita yang sedang bercanda. Jaka Tarub berjalan mendekat menuju sungai. Di tepi sungai itu, Jaka Tarub menemukan selendang yang digantung di sana. Jaka Tarub menduga bahwa selendang itu adalah milik wanita yang sedang mandi di sungai. Jaka Tarub memilih dan mencuri salah satu selendang, kemudian menyembunyikannya. Adik-adikku, kita harus segera kembali ke kayangan karena ayah sudah memanggil kita untuk kembali. Tapi Kak, selendang merahku tidak ada. Aku tidak bisa pulang tanpa selendangku. Bagaimana ini? Padahal selendang adik tadi ada di sebelah selendangku. Aku sudah mencoba mencari selendang adik Nawang Wulan, namun tidak kunjung kutemukan juga. Kita tidak bisa terus-menerus di Mayapada. Kita harus kembali ke kayangan. Maafkan kami adik Nawang Wulan. Mungkin ini sudah takdirmu, tinggal di Mayapada. Keenam bidadari tersebut meninggalkan Nawang Wulan sendirian, sedangkan Nawang Wulan belum menemukan selendangnya. Ia merasa sedih dan kesepian di tepi sungai. Saat mendengar Nawang Wulan menangis, Jaka Tarub datang menghampiri Nawang Wulan. Mengapa kau menangis, gadis cantik? Selendang merahku hilang. Aku tidak bisa kembali ke kayangan. Kayangan, jadi kau adalah seorang bidadari. Tidak usah takut begitu, aku tak akan melukaimu cantik. Daripada kau tinggal di hutan ini, bagaimana jika kau tinggal di rumah bersamaku untuk sementara? Benarkah? Ya, kau bisa tinggal selama apapun kau mau. Pakailah ini. Oh iya, siapa namamu? Namaku Nawang Wulan. Nama yang bagus. Namaku Jaka Tarub. Ayo ikuti aku. Nawang Wulan merasa sangat senang dan akhirnya ia mengikuti Jaka Tarub menuju rumah Jaka Tarub. Semua itu dilakukan oleh Nawang Wulan karena saat ini tak ada lagi orang selain Jaka Tarub yang mau membantunya karena selendangnya telah hilang dan ditinggal oleh saudaranya kembali ke kayangan. Hari demi hari dijalani oleh Nawang Wulan bersama Jaka Tarub. Dengan berjalannya waktu, mereka semakin dekat dan saling mengenal satu sama lain. Hingga sebuah rasa muncul di antara mereka dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Kemudian muncul permasalahan di antara mereka berdua. Jaka Tarub curiga kepada Nawang Wulan mengapa ia selalu melarangnya untuk tidak membuka bakul yang Nawang Wulan gunakan untuk menanak nasi. Dan juga beras yang ada di lumbung masih banyak, seperti tidak pernah digunakan sama sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akang sudah pulang rupanya. Iya, ada apa memangnya Dinda? Bolehkah aku meminta tolong? Meminta tolong untuk apa Dinda? Tolong jagakan api ini karena aku sedang memasak nasi. Memangnya Dinda mau pergi kemana? Aku hendak pergi ke sungai untuk mencuci pakaian, Kang. Baiklah Dinda. Tapi ingat, Akang tidak boleh membuka tutup kukusan ini. Akang harus ingat dengan janji Akang. Tenang saja Dinda, Akang tidak akan lupa dengan janji Akang. Hah? Ternyata selama ini Dinda hanya masak dengan setangkai padi. Pantas saja padi di lumbung masih banyak. Sedang apa kau, Akang? Akang tidak sedang apa-apa Dinda. Akang harus pergi ke ladang karena ada pekerjaan yang Akang selesaikan. Suatu hari pada saat Nawang Wulan hendak mengambil beras di lumbung, Nawang Wulan menemukan selendang bidadarinya terselip di antara beras-beras tersebut. Dan pada akhirnya Nawang Wulan tahu siapa yang menyembunyikan selendangnya selama ini.
Ternyata selama ini Jaka Tarub yang menyembunyikan selendangku. Karena isi lembung terus berkurang, pada akhirnya aku menemukannya kembali. Ini pastilah kehendak yang di atas. Jaka Tarub, teganya kau telah membohongiku selama ini. Ternyata kau yang mencuri selendangku. Aku akan pergi ke kayangan. Jika kau merindukan aku, tataplah rembulan di malam hari. Aku akan menghiburmu. Dan pada akhirnya, Nawang Wulan pun kembali ke kayangan, meninggalkan Jaka Tarub yang selalu menatap rembulan di malam hari untuk mengenang Nawang Wulan dan untuk mengobati rasa rindunya.